Perkembangan kasus COVID-19 secara nasional terus menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan titik puncaknya pada 15 Juli 2021. Namun PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali tetap diperpanjang 7 hari, mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021 dengan sejumlah pelonggaran aktivitas. Terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat, mulai dari pusat perbelanjaan hingga tempat bekerja. Penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50% dan jam operasional diperpanjang menjadi pukul 21.00. Uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dapat beroperasi dengan kapasitas 25% di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Selain itu, seluruh industri pabrik dan ekspor esensial dapat beroperasi 100% dan diwajibkan melakukan peduli lindungi mulai 7 September mendatang. Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, implementasi protokol kesehatan dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi harus terus berjalan. Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut, berdasarkan evaluasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, fiturnya akan semakin ditingkatkan. Per 29 Agustus kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai 13,6 juta orang. Dan dari total 13,6 juta tersebut, terdapat 462 ribu orang masuk kategori merah, tidak diperkenakan masuk melakukan aktivitas oleh sistem. Pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif COVID atau kontak erat. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi, atau dikarantina terpusat. Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, strategi protokol kesehatan dikonsentrasikan berbasis teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini memiliki 3 fungsi utama, yakni untuk screening, tracing, dan kontrol. Satu untuk screening, jadi kalau orang mau melakukan aktivitas, dia akan kita tes secara online, real time, apakah sudah divaksin ataukah sudah dites PCR. Yang kedua, fungsinya sebagai tracing. Jadi karena setiap kali dia melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda, dia harus tembak barcode-nya sehingga kita tahu. Kalau suatu saat kita mau tracing, tentulah kita bisa cepat. Yang ketiga yang paling penting, ini untuk kontrol protokol kesehatan. Karena dengan Peduli Lindungi kita bisa atur berbasis IT. Selain itu, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa pelonggaran mobilitas yang telah ditetapkan mulai 31 Agustus hingga 6 September harus disertai dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan melonjaknya kembali angka COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Perhubungan mewajibkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi termasuk kereta api. PT KAI Daob 1 telah melakukan integrasi sistem boarding tiket dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk mempermudah pemeriksaan syarat vaksinasi. Selama PPKM level 3, penumpang kereta api diminta untuk memenuhi beberapa syarat, yakni hasil antigen negatif dan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Untuk mempermudah pemeriksaan, PT KAI Daob 1 telah mengintegrasikan sistem boarding ticket di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi sudah terintegrasi dengan sistem boarding KA jarak jauh untuk di Stasiun Pasar Senen dan juga Gambir untuk area Daob 1 Jakarta ya. Nanti akan terlihat di layar boarding apakah yang bersangkutan itu sudah vaksin atau belum. Termasuk misalnya jika yang bersangkutan melakukan PCR atau antigen di stasiun, ini juga akan masuk terdata seperti itu. Jika calon penumpang belum mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan, maka mereka harus membawa surat keterangan dari dokter. Sejumlah penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen menilai aplikasi Peduli Lindungi memudahkan proses perjalanan mereka. Bagi saya sih lebih mudah daripada manual, karena kan kalau kartu kadang bisa rusak, kalau ini kan tinggal scan udah otomatis langsung bisa semua, jadi lebih mudah. Kalau saya sendiri sebenarnya kebetulan agak ribet ya.
agak ribet karena kemanapun jadinya harus ini, jadi ke mall juga mau bepergian yang biasanya kita go gitu kan, terus harus ribet dengan segala macam. Ya kembali lagi ada plus minusnya. Kalau menurut saya sendiri karena saya sudah pakai, jadi aman aja sih, maksudnya nyaman aja, dan gitu kan kita juga bisa nge-track. Maksudnya kita bisa lihat di lingkungan kita tuh itu zona merah atau zona hijau atau kayak gitu tuh, jadi itu bisa lebih mempermudah kita aja untuk lihat di lingkungan kita. Selama masa pandemi, kapasitas kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan Gambir masih dibatasi maksimal 70% dan jumlah perjalanan juga dikurangi menjadi 10 hingga 16 kereta api per hari. Karmel Mursalim, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.